Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah. Amin. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Ya Allah, bersihkanlah hatiku, cerdaskanlah fikiranku, dan perbaikilah perilakuku. Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai materinya. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan materi. Kemarin kan kita sudah belajar materi gelombang ya, materi gelombang. Sekarang kita akan melanjutkan materi masih tetap gelombang, yaitu gelombang bunyi. Oke, gelombang bunyi khususon. Kita belajar gelombang bunyi hari ini. Nah, sebelum kita belajar gelombang bunyi, saya akan menyampaikan hal-hal penting apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, yang A, bisa dilihat ya, bisa jelas. Gelombang bunyi itu adalah termasuk gelombang mekanik. Ya, diingat-ingat, gelombang bunyi itu adalah contoh dari gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Jadi bunyi kalau berada di ruang hampa udara, dia nggak akan bisa merambat, ya nggak akan bisa kita dengar, karena bunyi membutuhkan medium untuk merambat. Dan 3 medium yang bisa merambatkan bunyi yaitu zat padat, zat cair, dan gas. Oke, nah di sini ini pengetahuan buat kalian, kecepatan merambat bunyi, ya, kecepatan merambat bunyi yang paling besar itu pada zat padat. Oke. Zat padat itu kecepatannya lebih cepat daripada zat cair dan gas. Kenapa? Karena zat padat itu kan partikel-partikelnya berdekatan, ya, rapat, sehingga gelombang bunyi akan mudah merambat di situ. Oke, jadi zat padat kecepatannya lebih besar daripada zat cair dan lebih besar lagi dari gas. Oke, kemudian yang B yang akan kita pelajari, kalau dibalik gini bisa ya anak-anak. Tolong HP-nya dibalik juga. Oke, nah yang kedua nanti kita akan belajar meninjau kecepatan merambatnya bunyi. Bunyi itu kan bergerak. Otomatis kita harus mencari tahu kecepatan merambat bunyi. Ya, di beberapa bentuk alat musik. Oke, karena kenapa sih kita belajar gelombang bunyi? Karena pengaplikasiannya itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang akan kita pelajari adalah kecepatan merambat bunyi pada beberapa alat musik. Yang pertama pada dawai. Dawai itu alat musik yang menggunakan senar ya, seperti gitar, biola, kemudian piano dan lain-lain. Kemudian ada lagi yang namanya pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Jadi yang bentuknya seperti tabung, kayak suling, itu termasuk pipa organa terbuka. Dan alat musik yang di bawahnya tertutup itu termasuk pipa organa tertutup. Jadi pipa organa ini alat musik yang ditiup, ya, ditiup. Oke, kemudian yang akan kita pelajari yaitu yang C. Bisa dilihat yang C, intensitas bunyi. Kuat lemahnya bunyi berdasarkan besarnya energi
Jadi bunyi itu kan ada yang keras, ada yang pelan, ada yang sedang. Nah, itu kan tergantung energi. Contoh kayak kalian sudah makan, teriak-teriak, itu kan berarti energinya besar ya, sehingga intensitas bunyinya akan besar. Oke. Kemudian yang kedua, yang terakhir yang akan kita pelajari, ciri-ciri khas gelombang bunyi. Ya, di sini ada yang warna hitam bisa dilihat, ada refleksi, pemantulan, refraksi pembiasan, dan interferensi perpaduan dua gelombang. Dulu sudah kita pelajari ya di materi sebelumnya yang ketiga ini, sehingga ini tidak akan kita pelajari lagi. Nah, ciri khas gelombang yang belum kita pelajari pada gelombang bunyi yaitu efek Doppler dan pelayangan gelombang. Nah, apa itu? Nah, akan kita pelajari sebentar lagi. Gambarnya jelas ya, anak-anak? Oke, berarti bisa dilanjut. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah dawai. Jadi kita akan menghitung cepat rambat bunyi pada dawai. Jadi dilihat nomor 1, cepat rambat bunyi pada dawai. Pada gitar, kalau kalian bingung dengan kata dawai ya, senar. Nah, sekarang akan kita tinjau hal-hal yang mempengaruhi cepat rambat bunyi. Jadi bunyi itu kecepatan merambatnya dipengaruhi oleh apa saja? Nah, bisa kalian lihat yang sebelah kiri ada gaya tekan. Loh, tolong ya Nafis dikabari teman-temannya. Di logout dulu gak apa-apa, terus di chat. Masa lupa jadwal ya yang Hasanuddin? Oke. Ya, saya sambil lanjutkan. Nanti nggak apa-apa, nanti di Google Classroom-nya ada beberapa catatan bisa disampaikan ke temannya untuk membaca. Oke, Raihan. Oke, saya lanjutkan ya anak-anak yang baru join. Nah, kita khususan belajar tentang dawai. Biar kalian nggak bingung, kita belajar tentang gitar. Oke. Nah, itu tadi. Kalau kalian main gitar, cepat rambatnya bunyi itu dipengaruhi oleh apa saja kira-kira? Nah, di sini sudah saya tuliskan. Yang pertama itu gaya tekan. Ketika kamu memetik senar gitar, itu kan berpengaruh ya. Kalau kamu metiknya pelan, keras, nah itu juga mempengaruhi cepat rambat bunyi. Kemudian panjang senar. Ya, panjang senar atau panjang dawainya. Massa senar. Oke, kan senar gitar ada yang tebal, ada yang kecil ya. Jadi massa juga berpengaruh. Kemudian di sini ada juga luas penampang senar. Kan senar tadi ada yang kecil dan ada yang besar. Kemudian massa jenis senar. Karena senar itu nggak cuma dari senar ya, bisa dari bahan-bahan yang lain, sehingga karena bahan-bahan itu berbeda maka adanya massa jenis. Oke, nah dari beberapa hal ini kita akan merumuskan ke dalam persamaan matematika untuk menghitung kecepatan merambat gelombang bunyi. Nah, tolong jangan bingung dulu melihat tulisan ini. Kita telaah satu persatu. Nah, di sini ada V kuadrat. V itu kan kecepatan merambat bunyi ya. Oke, nanti difoto. Oke, di sini ada V kuadrat. Kenapa V kuadrat? Karena kecepatan merambat bunyi itu 2 kali lebih cepat daripada kecepatan benda itu bergerak. Contoh, kecepatan motor bergerak, kecepatan kamu berlari itu masih lebih cepat gelombang bunyi, jadi 2 kali lipatnya. Sehingga untuk mencari kecepatan gelombang bunyi di sini V kuadrat. 2 kali dari kecepatan biasa. Oke, V kuadrat sama dengan, nah tadi yang berpengaruh adalah gaya tekan senar. Di sini ada F ini gaya.
dikalikan dengan L. L ini panjang senar. Kemudian dibagi dengan M, masanya senar. Atau bisa juga dicari dari rumus F, gaya, dibagi dengan rho, massa jenis, dikalikan dengan A, luas penampang. Oke, jadi ada dua cara untuk mencari kecepatan merambat bunyi. Oke, nanti bisa ditulis. Kemudian di sini, ini kan tadi V kuadrat. V kuadrat ini kuadratnya saya hilangkan sehingga menjadi akar ya. Di sini jadi akar. Ini rumusnya. V sama dengan akar FL per M atau akar F per rho kali A. Oke, ya nanti anak-anak catatan ini bisa kalian lihat di Google Classroom ya, nanti akan saya upload. Ini keterangannya, cepat rambat bunyi satuannya M per S, VF gaya tekan satuannya Newton, L panjang dawai satuannya meter, M massa dawai satuannya kilo, rho massa jenis satuannya kilogram per meter pangkat 3, dan A luas penampang dawai. Oke, sampai sini paham? Oke, saya lanjutkan ya. Setelah kita menghitung kecepatan merambat bunyi, kita akan menentukan frekuensi nada bunyi. Nah, ini yang bisa musik ini pasti nggak akan kesulitan. Jadi bunyi itu kan ada nada pertama, nada dasar, nada ke-1, kedua, dan seterusnya. Oke, kita akan menentukan frekuensi nada bunyi. Nah, dilihat dulu gambarnya. Ini adalah gambar dari gelombang bunyi. Ya, dia membentuk S simpul dan perut yang sudah kita pelajari di materi gelombang. Karena gelombangnya bolak-balik sehingga terjadi interferensi antara dua gelombang sehingga bentuknya seperti ini. Oh iya, nyatetnya nanti ya setelah pembelajaran sudah ada di Google Classroom. Nanti saya upload. Oke, jadi jangan usah khawatir. Ini didengarkan dulu. Oke, di gambarnya silakan dilihat. Dia kan ada simpul-simpul, jadi dua simpul. Dan di tengah-tengahnya ada perut. Maka di sini untuk mengetahui jumlah simpul, bisa dilihat jumlah simpul itu sama dengan jumlah perut ditambah 1. Oke, jumlah simpul sama dengan jumlah perut ditambah 1. Karena di sini tadi simpulnya ada 2, perutnya ada 1. Bentuk gelombangnya seperti ini. Sehingga bisa kita lihat dari gambar. Nah, untuk L panjangnya ini adalah setengah lambda ya. Dari S ke S ini setengah lambda ya. Kalau 1 lambda kan 1 bukit 1 gelombang. Oke, L sama dengan setengah lambda. Maka lambda itu sama dengan 2L. 2-nya naik ke atas ya, bisa dipahami. Oke, saya lanjutkan. Maka sekarang kita akan merumuskan frekuensi tadi. Tujuan kita kan menentukan frekuensi. Nah, penurunan rumusnya ini pada nada dasar dulu ya. Nada dasar. Oke. Kita ketahui di materi sebelumnya bahwa kecepatan rambat bunyi itu sama dengan lambda panjang gelombang dikalikan frekuensi. Maka kalau mau nyari frekuensi, rumusnya dibalik ya, sama dengan V per lambda. Oke, V per lambda ya matematikanya. Nah, setelah itu kita masukkan yang tadi sudah kita cari. Lambda itu kan kita cari dari sini tadi, seret. L sama dengan setengah lambda. Maka lambda sama dengan 2L. Maka di sini lambdanya saya ganti dengan 2L. Ya, lambdanya kan posisinya di bawah, jadi 1/2.
2L. Ya, silakan. Kemudian di sini atasnya itu kan V. V tadi sudah kita cari ya. V itu ada 2 rumusnya. Bisa yang atas, bisa yang bawah. Kita masukkan ke sini. Jadi rumus untuk mencari frekuensi nada dasar itu 1/2L akar tadi V-nya. Oke, Torik tidak boleh tidur ya. Masa di kelas tidur, di sini tidur. Oke, saya lanjutkan. Sehingga rumus frekuensi nada ke. Nah, ini kan tadi nada dasar ya, nada dasar. Kalau nada dasar itu rumusnya standar seperti ini. Nah, kalau nada ke, misalkan nada pertama, nada kedua, nada ketiga dan seterusnya, itu rumusnya saya tambahi dengan N. N itu nada keberapa yang ditanyakan? Oke. N ini nada keberapa? Rumusnya tetap V per lambda. Ya, N V per lambda. Lambdanya kan tadi 2L. V-nya ini. Bisa pakai yang tadi FLM atau F rho A. Oke. Nanti bisa dipahami lagi ya di catatannya. Nah, di sini ada keterangannya. Diingat-ingat, nada dasar itu N-nya 1. Makanya kenapa di sini tadi saya nggak masukkan N pada nada dasar. Karena berapapun angkanya kalau dikalikan 1 ya tetap ini ya. Oke. Nah, kalau ada kata-kata nada atas pertama, itu N-nya 2. Jadi kalau ada kata pertama, berarti N-nya itu atasnya 2. Nada atas kedua, berarti N-nya 3. Dan seterusnya. Perbandingannya seperti ini. F0, frekuensi 0, frekuensi nada dasar, itu N-nya 1. Nada atas pertama N-nya 2, nada atas kedua N-nya 3, nada atas ketiga N-nya 4. Oke, Abraham Torik kalau tidur nanti saya poin. Saya lanjutkan. Tadi materinya sudah selesai ya, yang dawai. Yang dawai sudah selesai. Sekarang lanjut ke pipa organa. Pipa organa yang terbuka. Contohnya seruling. Seruling. Ya, bisa kalian bayangkan seruling. Pipa organa. Nah, kalau saya gambar, bentuk gelombangnya akan seperti ini karena 2 ujungnya ini terbuka. Ya, dia akan membentuk gelombang 1 simpul dan 2 perut. Maka untuk menentukan jumlah perut itu sama dengan jumlah simpul ditambah 1. Kebalikan dari dawai. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi. Untuk panjang gelombangnya sama seperti dawai, dia membentuk setengah lambda. Panjangnya sama dengan setengah lambda. Maka lambdanya sama dengan 2L. 2-nya naik ke atas. Lambda sama dengan 2L. Untuk pipa organa terbuka, ini rumusnya sama persis dengan dawai. Sama persis dengan dawai, cuman beda yang ini tadi, jumlah perutnya. Jadi di sini F0-nya sama lambda V per lambda, V-nya tetap V, nanti diganti ini V-nya, bisa ini per 2L, sama ya. Ini kalau nada dasar. Kalau nada ke-1, kedua, ketiga dan seterusnya ditambahi dengan N. Atau sebenarnya itu rumusnya ini. Cuman kalau nada dasar itu N-nya 1. Ini keterangannya seperti yang tadi, nada dasar N-nya 1, nada atas pertama N-nya 2 dan seterusnya.
Ingat perbandingannya sama, 1:2:3:4. Oke, lanjut. Nggak paham yang mana? Silakan ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan. Oke, yang nggak paham yang mana? Jadi di alat-alat musik ini, waduh, dari awal, nanti silakan dibaca lagi ya, nanti akan saya review lagi sedikit. Oke, semuanya. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bunyi kan? Ya rumusnya kelihatannya banyak, tapi sedikit kok. Kan cuman rumus kecepatan, ya, rumus kecepatan menentukan ini, cepat rambat gelombang bunyi. Oke. Kemudian yang kedua, kita cari frekuensi. Ya, cuman dua yang dicari. Kecepatan merambat sama frekuensi. Makanya di sini saya 2 poin, menentukan cepat rambat dan menentukan frekuensi nada bunyi. Oke, ini tuh penurunan rumusnya. Ini dari gambar saya jadikan ini, kemudian ketemulah rumus akhirnya ini untuk mencari frekuensi. N V per 2L. Oh ya, dikit-dikit pokoknya semua paham. Terus ini gimana ini? Oke, contoh soal ya, contoh soal dulu. Kita pindah ke contoh soal yang pertama. Sudah saya siapkan loh. Oke, bisa dibaca soalnya? Erwin Gutawa sedang memainkan piano. Piano ini termasuk dawa ya, karena dia punya senar di dalamnya. Oke. Pada sebuah pertunjukan, dawai piano tersebut panjangnya 0,5 meter. Jadi di sini diketahui apa? Panjang dawa ya, L sama dengan 0,5 meter. Dan masanya 10⁻²⁰ kilo. Oke, jadi di sini saya tulis massa sama dengan 10⁻²⁰ kilo. Ditegangkan dengan gaya 200 Newton. Oke, gayanya ya, F sama dengan 200 Newton. Rumus gak rumus dikei contoh soal. Loh ya apa sih katanya contoh soal? Oke. Gimana nih? Ini bentuk soalnya ya. Contohnya seperti ini. Yang ditanyakan, tentukan frekuensi nada dasar dan nada atas kedua. Jadi nada dasar dan nada atas kedua. Contoh soalnya seperti ini. Kemudian kita lihat tadi. Yang ditanya frekuensi ya. Frekuensi rumusnya yang mana tadi? Ini kan N V per 2L. N V per 2L. Oke, saya tulis lagi di sini. Frekuensi itu sama dengan N dikalikan V per 2L kalau pada dawai. Kemudian kita lihat, kita cari yang pertama dulu, nada dasar. Nada
dasar. Kalau nada dasar N-nya berapa tadi? Kalau nada dasar N-nya 1. Oke, V-nya tadi akar, dilihat yang diketahui ada F, M, L, berarti pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang ini ya, yang atas. Oke, saya masukkan di sini F kali M per L. Oke, per 2L. Oke, sama dengan 1 tetap ya, nggak usah ditulis lagi. Berarti akar F-nya berapa? 200 Newton, masukkan 200. N itu ketetapan taza. Nggih, N. Jadi saya lihatkan di sini lagi. N itu nada keberapa yang ditanyakan? Kalau nada dasar N-nya 1. Kalau nada atas pertama N-nya 2. Jadi naik 1 tingkat di atasnya. Oke. Nada atas kedua berarti N-nya 3. Oke, saat saya lanjutkan. Ribet ya. Loh, ya iyalah. Semuanya itu harus dipelajari. Oke, saya lanjutkan. Tadi ini ya, kita nyari frekuensi nada dasar. Ini tinggal masukkan F-nya 200, M-nya 10 pangkat min 2. 10. Sorry ya, kebalik ya Allah. Sorry. L-nya di atas ya. L-nya di atas, M-nya di bawah. Ini saya sampai kebalik. Ya, F dikali L per M. Sorry. Berarti di sini F-nya 200 dikalikan L. L-nya berapa? 0,5 dibagi dengan M. M-nya 10 pangkat min 2. Oke, dibagi dengan 2L. 2 dikali L-nya berapa? 0,5. Oke, kalau sudah silakan dihitung. 2 dikali setengah 100 ya. Jadi di sini akar 100. 10 pangkat min 2 naik ke atas jadi 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 2. Oke. Per 2 kali setengah 1 ya. Sama dengan 100. 10 pangkat 2 itu kan 100. 100 dikali 100 di akar, maka ketemu 100 ya. Matematika. Ayo, jangan komen-komen yang aneh-aneh, didengerin. Paham apa ndak ini? 100 dikali 100 di akar, angkanya kan kembar, berarti keluar 100. Maka jawabannya 100 HZ. Oke. Sudah ya. Ini untuk nada dasar. Sedangkan tadi yang ditanyakan nada dasar dan nada atas kedua. Nada atas kedua N-nya berapa? Nada atas kedua N-nya berapa? Oke, nada atas kedua N-nya sama dengan kedua, berarti N-nya 3 ya. Maka frekuensinya sama dengan, karena nada dasarnya sudah diketahui, tinggal N
dikalikan dengan nada dasar, frekuensi nada dasarnya. Bisa ditelaah nggak? Oke. Kan tadi nada dasar sudah diketahui, tinggal ditanyakan nada atas kedua. Berarti nada dasar dikalikan dengan N-nya. Berarti N-nya 3, nada dasarnya tadi ketemu 100, maka frekuensinya 300 Hz untuk nada atas kedua. Oke. Paham ya? Gampang sekali materinya. Memang kelihatannya rumusnya panjang, tapi cuman menentukan frekuensi dan menentukan cepat rambat gelombang. Cepat rambat dan frekuensi. Oke. Saya lanjutkan ya. Oke. Ya, hasilnya 300, betul-betul. Gampang pun. Oke, lanjut ya.